Good morning children. Good morning Lasa Denny. Good morning Lasa Alin. Good morning Lasa Ika. Good morning Lasa Arlin. Good morning adik-adik. Yuk adik-adik, sekarang kita juga berdiri semuanya ya. Kita mau sama-sama bilang good morning ke Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah melihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan memuji Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami masih bisa memuji Tuhan walaupun kami ada di rumah masing-masing. Tolong kami supaya kami bisa memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita ini punya Tuhan yang baik sekali, yang selalu menjaga kita setiap hari. Waktu kita ngapain aja? Waktu kita tidur, Ngapain, Waktu bangun tidur, waktu kita belajar, waktu kita bermain, Tuhan selalu menjaga kita. Allah menjaga saya pagi, siang, dan malam. Waktu saya belajar atau tidur yang nyenyak, Allah menjaga saya, ya tepati janjinya. Allah menjaga saya pagi, siang, dan malam. Waktu saya belajar atau tidur yang nyenyak, Allah menjaga saya, ya tepati janjinya. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang seseorang yang percaya dan taat kepada Allah. Dia tetap setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yuk, kita sama-sama nyanyi lagunya yuk, Lase. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah.
siapa tadi namanya? Tadi siapa nama? Nabi Nuh ya. Nah, adik-adik, kita juga harus menjadi anak yang taat dan setia melakukan firman Tuhan. Ya, ayo sama-sama kita berjanji untuk menjadi murid Tuhan yang setia. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu persembahan. Kalau kita sudah disiapin uangnya, kita lipat yang rapi, jangan dikucel-kucel ya, masukin ke celengan. Tapi ada lagi loh yang tidak ke celengan, kemana lagi Lause? Nah, bisa juga ditransfer adik-adik ya. Atau di scan barcode Betul. ya. Yuk kita bawa ya pada Tuhan, kita berikan untuk Tuhan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, adik-adik. mari Minta tolong Mas Denny ya, pimpin kita dalam doa ya. Kita doa persembahan ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu atas kami. Terima kasih kami masih boleh memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, Tuhan berkati orang tua kami Tuhan, dan juga jagalah kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi ya, kita dalam ibadah online Sekolah Minggu KIM Talk. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya saya dapat duduk tenang, mendengarkan, dan menaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ingat nggak cerita minggu lalu tentang apa ya? Ada apa? Tuhan menciptakan dunia. Tuhan menciptakan apa? Burung-burung. Tempatnya bagus nggak? Bagus ya. Tuhan menciptakan dunia ini buat kita tempat bermain ya. Tuhan ciptain hutan supaya kita bisa lari-lari, bisa main. Udah gitu Tuhan ciptain apa? Lautan. Buat apa? Bisa berenang. Kita lihat, wah ada ikan banyak ya. Ada apa? Ada macam-macam. Tapi udah gitu kenapa?
manusianya jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa ya. Kenapa ya? Kenapa? Karena manusianya mendengar apa yang dikatakan sama iblis ya. Jadi manusianya jatuh dalam dosa. Nggak taat sama Tuhan. Nggak sayang sama Tuhan lagi ya. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa ya, manusia sukanya apa? Sukanya berbuat jahat. Nggak suka berbuat baik ya. Mereka tidak mau dekat sama Tuhan. Nah, Tuhan melihat, wah, manusianya semua berdosa ya. Nggak ada yang taat. Nggak ada yang sayang sama Tuhan ya. Kemudian apa ya? Wah, Tuhannya sangat sedih ya. Wah, manusia yang diciptakan untuk bergaul dengan Tuhan, sekarang malah menjauh dari Tuhan ya. Nggak mau dekat sama Tuhan. Nggak sayang sama Tuhan ya. Akhirnya Tuhan bilang, wah, manusia udah jahat semua. Aku akan apa? Menghukum manusia. Memusnahkan, membinasakan semua manusia. Karena semua berbuat dosa ya. Nggak ada yang sayang sama Tuhan. Tapi ternyata ada satu orang. Satu orang apa? Orang yang benar di hadapan Tuhan. Benar itu apa ya Lause? Benar itu artinya bukan tidak berbuat dosa. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Namanya siapa? Namanya Nuh. Nah, lihat ya dalam kitab Kejadian kita lihat ya apa yang terjadi dengan Nuh ya. Nuh itu orang yang benar di hadapan Tuhan. Artinya dia taat, dia percaya sama Tuhan ya. Bukan tidak berbuat dosa tapi dia tetap percaya dan taat pada Tuhan ya. Kemudian Tuhan bilang sama Nuh, Nuh, aku akan memusnahkan semua dunia ini. Kenapa? Karena manusia sudah berdosa. Semua nggak ada yang sayang sama Tuhan. Semua sukanya berbuat jahat. Tapi aku melihat engkau hidup benar di hadapanku, taat kepadamu, dan aku akan menyelamatkan engkau. Nah, ternyata kalau kita taat, kita bisa diselamatkan ya. Kita harus percaya, harus taat, maka Tuhan akan menyelamatkan ya. Kemudian Tuhan berkata, karena aku akan menghukum semua isi bumi ini, kamu harus buat sesuatu untuk diselamatkan. Buat apa? Harus buat sebuah perahu yang besar. Perahunya lebih besar dari gedung gereja kita ini ya. Kenapa harus besar? Karena di dalamnya ada nanti binatang-binatang harus masuk. Keluarga kamu harus masuk. Kalau perahunya kecil, kalau binatangnya kayak jerapah yang tinggi, kayak gajah yang besar, gimana bisa masuk? Soalnya semua binatang harus dibawa masuk ya. Dibawa masuk supaya terpelihara. Wah, Nuhnya bilang, oke, karena Tuhan yang nyuruh harus taat ya. Maka Nuh kemudian membuat bahtera ya. Tapi herannya ya, buat bahteranya di mana? Di tengah lapangan yang besar, yang kering. Kalau kita mau naik perahu ya, naik di mana? Di laut ya. Kalau nggak di sungai. Ini di tengah lapangan. Hah? Di tengah lapangan. Nanti kalau perahunya besar, yang dorongnya siapa? Yang bawa ke airnya siapa? Bingung ya. Tapi Nuh tetap taat ya. Kalau Tuhan yang nyuruh pasti ada alasannya. Nuh tetap taat ya. Kemudian mulai bekerja. Orang-orang lihat, kamu buat apa? Saya mau buat perahu. Tuhan mau menghukum dunia ini ya. Tuhan akan menurunkan hujan yang besar. Nanti saya harus bikin perahu. Bikin perahu? Kok di tengah lapangan? Ini kan kering. Airnya mana? Nanti yang ngedorongnya siapa? Ih, kamu aneh ya. Kok ngelakuin yang aneh? Orang gak hujan. Orang gak ada sungai. Kok bikin perahu ya? Nah, Nuh dianggapnya aneh ya. Kamu kok aneh? Beda sama orang lain ya. Nah, kadang-kadang mengikut Tuhan juga seperti itu ya. Kita baik ya. Kita menolong teman kita. Orang-orang bilang, ih kamu aneh. Itu kan anaknya jahat, nakal. Kenapa kamu baik? Kita tetap harus sayang ya. Walaupun kita berbeda, kita harus tetap
sayang sama Tuhan, taat sama Tuhan ya. Walaupun orang lain bilang, ih kamu beda, tapi yang kita harus tetap utamakan, sayang sama Tuhan, taat sama Tuhan ya. Maka Nuh juga tetap taat ya. Dia tetap setia bangun bahteranya ya, bangun perahunya. Walaupun orang-orang ketawain, ih aneh ya. Tapi Nuh tetap taat. Karena dia tahu, dia harus mendengarkan perintah Tuhan. Kalau dia mau diselamatkan, dia harus melakukan apa yang Tuhan suruh ya. Nuh tetap bekerja. Akhirnya perahunya jadi ya. Kemudian Tuhan bilang, perahunya harus apa? Nanti ada binatang. Binatangnya harus masuk ya. Masing-masing 7 pasang. 7 pasang untuk binatang-binatang yang bisa dikorbankan ya. Kalau yang nggak bisa dikorbankan buat korban bakaran buat Tuhan, hanya 1 pasang. Yaitu yang jantan dan yang betina ya. Supaya nanti masuk ke dalam bahtera bareng-bareng dan bisa selamat dari hukuman Tuhan ya. Nah kemudian benar Tuhan menyuruh ya binatangnya datang ya. Wah, setelah binatangnya semua terkumpul, Tuhan berkata, Nuh, kamu dan keluarga kamu dan anak-anak kamu beserta binatang sentuh semuanya dan makanan ya harus dibawa. Masukin ke dalam bahtera. Harus masuk. Setelah masuk dalam bahtera, kamu harus masuk. Karena aku akan menurunkan hujan ya. 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan. Kemudian Nuh melakukan apa yang Tuhan suruh ya. Binatangnya dibawa masuk. Kemudian bawa makanan ya. Oh, bawa makanan buat si gajah. Makanan buat saya. Oh, saya mau suka apa? Dibawa semua ya. Dimasukin ke dalam bahteranya. Istrinya Nuh, kemudian anak-anaknya dan istri anak-anaknya. Ayo masuk semua. Tuhan menyuruh kita masuk ya. Setelah masuk, Tuhan menutup pintunya. Kalau Tuhan sudah nutup pintu, gak ada yang bisa buka ya. Karena Tuhan cuma satu-satunya jalan keselamatan ya. Karena itu kita juga harus percaya. Hanya satu Tuhan jalan keselamatan. Kalau Tuhan sudah tutup, kita nggak akan bisa selamat ya. Setelah Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya masuk beserta binatang, Tuhan menutup pintu. Setelah menutup pintu, maka Tuhan apa? Yang besar ya. Hujannya besar sekali. Kemudian mata air dari bawah tanah juga keluar airnya. Air yang sangat banyak ya. Akhirnya, wah, hujannya turun terus-menerus selama apa? 40 hari. Akhirnya bahtera Nuh yang besar itu terangkat mengapung di atas air ya. Dan orang-orang yang di luarnya tidak ada yang selamat. Hanya Nuh beserta keluarga dan binatang-binatangnya. Nah, kalian tahu apanya? Akhirnya ternyata Tuhan menepati ya. Semua manusia selain Nuh dan keluarganya binasa. Karena apa? Mereka tenggelam dalam air yang sangat banyak ya. Hanya Nuh beserta binatang-binatang dan keluarganya yang selamat. Nah sekarang langsung mau tanya. Tadi ya, kenapa Tuhan mau menghukum dunia ini? Kenapa ya? Karena manusianya sudah berbuat dosa. Udah gak sayang Tuhan. Udah gak taat sama Tuhan. Kemudian yang kedua. Apakah semua manusia binasa? Ada nggak yang diselamatkan Tuhan? Siapa yang diselamatin ya? Ada. Cuma 1 orang. Yaitu Nuh dan keluarganya beserta binatang-binatangnya ya. Kenapa ya Nuh diselamatin sama Tuhan? Karena Nuh bikin bahtera? Karena Nuh sayang binatang? Sayang teman? Bukan. Nuh diselamatkan karena Nuh taat dan percaya kepada Tuhan. Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, udah gitu. Jadi kita juga harus seperti Nuh. Kita harus taat dan percaya. Kalau kita taat dan percaya, maka kita akan diselamatkan. Karena upah dosa adalah maut. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita percaya dan taat kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan ya. Ingat gak ayat hafalannya apa? Dari Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah
obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, kita sampai sini dulu ya. Minggu depan, Lause tunggu lagi. Kita dengar apa yang terjadi dengan Bahtera Nuh dan semua orang yang di dalamnya. Jangan lupa ya, minggu depan Lause tunggu lagi. Anak-anak, sekarang ada teman kita yang akan mengajak kita berdoa ya. Ayo, tutup matanya, lipat tangannya. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengingat lagi true statement, pernyataan kebenaran tentang Tuhan Allah kita. 1, 2, 3. God is big. Allah itu besar. God is strong. Allah itu kuat. God made everything. Allah membuat segala sesuatu. God knows everything. Allah tahu segala sesuatu. Kayaknya ulangi lagi ya, Iya, ya. sekali lagi supaya kita Hafal ya, supaya kita hafal. Yuk. 1, 2, 3. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. Adik-adik, sekarang waktunya kita aktivitas. Hari ini kita mau membuat seekor binatang yang ikut masuk ke dalam Bahtera Nuh. Binatang apa ya kira-kira? Nanti kalau kalian sudah membuatnya, kalian akan tahu. Sekarang kita siapin dulu bahan-bahannya ya. Kita perlu 1 kertas putih, 1 karton putih atau kertas yang lebih tebal, pensil, cutter, dan gunting. Pertama-tama kita gambar dulu seperti ini di karton putih atau kertas putih yang lebih tebal. Kalian gambar seperti ini. Setelah digunting, kalian akan mendapatkan bentuk seperti ini. Kemudian kalian bisa minta tolong mama atau papa untuk mengcutter bagian garisnya. Seperti ini. Kemudian kalian ambil kertas putih yang lebih tipis dan kalian lipat. Seperti ini. Kemudian kalian balik dan kalian lipat
gambar yang tadi dan bisa kalian beri mata dan kalian warnai seperti ini. Belakangnya juga kalian beri mata. Kalian warnai. Kemudian kalian masukkan pasal lebih tipis ini ke dalam lubangnya. Jadi deh aktivitas kita adik-adik. Ada yang tahu ini binatang apa? Ya, ini adalah burung merpati. Burung ini nanti akan dipakai loh oleh Nabi Nuh. Untuk apa ya? Kalau kalian mau tahu, kalian tunggu minggu depan ya. Oseani akan lanjutin ceritanya. Selamat mencoba adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan tentang seseorang yang taat, yaitu Nabi Nuh. Karena itu Tuhan menyelamatkan Nabi Nuh dan seluruh keluarganya. Karena itu gimana Lose? Karena itu Karena dia taat, Lause, betul. dia setia kepada Tuhan. adik-adik juga harus taat dan Setia. Jangan lupa ya adik-adik, harus T-A-A-T. Sekarang kita mau selesai sekolah minggunya. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. 除了学校以外，我们要回家去。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。除了学校以外，我们要回家去。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。再见。 Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us. 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. To be happy in Jesus, but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang.